Iya, selamat sore semuanya teman-teman dari Allianz. Senang sekali bisa bertemu, bisa diskusi di webinar uh, perusahaan. Kalau nggak salah, Allianz ini punya aset paling besar di dunia dibandingkan Prudent. Oke, baik. Saya Dr. Wirya. Saya adalah spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Sehari-hari pekerjaan saya adalah di Harapan Kita. Jadi kebetulan masih ada baru selesai operasi, jadi saya online dari Harapan Kita. Sehari-hari saya mengerjakan operasi jantung, kemudian beberapa sering juga operasi di rongga dada, dan yang terakhir adalah vaskular. Nah, hari ini kita mau bahas tentang trombosis vena dalam atau deep trombosis. Istilah ini menjadi sering karena kita banyak pasien-pasien pasca COVID. Tapi sebenarnya apakah seseram itu dan apa saja yang menjadi penting untuk kita mengenal secara dalam tentang DVT? Ya, saya akan bahas coba sesimpel mungkin, semudah mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi. Next. Ya, jadi deep vein thrombosis itu sebenarnya namanya dari kepanjangannya adalah deep vein thrombosis. Deep itu adalah lokasi, deep vein itu artinya vena dalam, jadi bukan vena-vena yang di perifer. Kalau vena yang di perifer itu contohnya yang di tangan, kita bisa lihat tuh vena kita, pembuluh darah kita. Tapi kalau deep vein itu adalah pembuluh darah yang lokasinya lebih di dalam lagi, di sisi dalam, di tengah-tengah. Kalau ada di kaki dia lebih di dalam, kalau di perut dan lain-lain itu juga ada di dalam. Jadi vena yang lokasinya dalam dan biasanya diameternya cukup besar. Nah, trombosis artinya ada bekuan darah di dalam pembuluh darah itu. Jadi di vein trombosis artinya adalah terbentuknya bekuan darah di pembuluh darah vena yang dalam. Iya, gitu. Jadi adanya penggumpalan darah satu atau lebih dari pembuluh darah yang di dalam. Nah, apa saja keluhan-keluhannya? Biasanya kalau di kaki di tangan dia akan menjadi bengkak gitu. Bengkaknya sampai parah kadang-kadang. Kemudian karena ada bekuan darah, kemudian dia menahan aliran darah balik. Jadi darah itu nggak lancar ke jantung. Dia bisa membuat nyeri, kemudian dia bisa buat kemerahan. Namun kadang-kadang kalau kecil, trombusnya kecil, nggak terlalu bermakna, bisa saja nggak ada gejala. Nah, kapan kita harus lakukan sesuatu? Artinya bahwa kita mencegah terjadinya komplikasi, kita mencegah terjadinya perburukan. Apa yang bisa buat perburukan adalah emboli paru. Emboli paru itu artinya bekuan darahnya lari ke paru-paru. Nah, ketika bekuan darah lari ke paru-paru, kita nggak bisa nafas, kita bisa sesak. Nah, itu bisa tiba-tiba kita nggak bisa nafas, sesak, kemudian bisa meninggal. Nah, DVT itu biasanya berasal dari kaki. Jadi kaki, kemudian karena banyak faktor lah, COVID salah satunya, kemudian kakinya jarang digerakkan, atau pasien-pasien dengan pasca operasi, pasien dengan riwayat kanker, jadi dia terbentuk bekuan darah. Teman-teman bisa lihat bahwa ada bekuan darah di katutnya, itu yang merah menyala itu adalah bekuan darah. Nah, tentu bekuan darah ini bisa lepas kalau dari kaki bisa naik ke perut, kemudian ke jantung. Nah, mengapa bisa terjadi DVT? Kita percaya bahwa ada tiga faktor yang membuat terjadi bekuan darah. Yang pertama adalah kerusakan dari dinding vena. Jadi kalau sering-sering diurut gitu, sering-sering atau riwayat trauma itu bisa membuat kerusakan pada pembuluh darah. Kemudian stasis atau aliran darahnya nggak kencang gitu, nggak normal. Jadi pelan-pelan aliran darahnya itu juga bisa buat DVT. Kemudian juga hiperkoagulasi. Hiperkoagulability ini artinya darahnya kental. Ada pasien-pasien tertentu dengan kelainan genetik itu bisa buat darahnya kental. Nah, kesemua faktor ini bisa membuat terjadinya DVT. Nah, apa saja yang menjadi faktor resiko tadi? Yang pertama adalah kelainan genetik. Gitu. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu, ternyata nih orang gampang terjadi bekuan darah. Nah, itu hati-hati, mungkin bisa jadi DVT. Kemudian perjalanan jarak jauh gitu. Jadi contoh kalau kita naik pesawat jauh, long haul gitu, dari Singapura ke San Francisco gitu. Jadi itu juga pasti resiko terjadinya DVT. Tirah baring lama, jadi pastinya tidur, terutama pada pasien-pasien yang dengan stroke, usia tua, nah itu bisa jadi DVT gitu. Riwayat operasi pembuluh darah, itu bisa buat DVT. Kemudian cedera-cedera pada pembuluh darah, cedera pada bagian tubuh, itu juga bisa buat DVT.
Kemudian merokok tentu itu menjadi faktor resiko, dan usia yang tua juga menjadi faktor resiko. Nah, tadi saya bilang apa sih gejalanya? Kalau di dimernya nggak terlalu tinggi, di bawah 500 atau 500 sampai 1000, kadang-kadang nggak ada gejala. Jadi cuma periksa, makanya nggak ada gejala, cuma diperiksa di dimer doang, kemudian oh ini tinggi. Nah, mungkin bisa aja ada DVT tapi kecil-kecil gitu. Tapi juga bisa aja gejala yang muncul nyeri, bengkak, kemerahan, nyeri tekan, kadang-kadang demam. Kemudian kalau betisnya disakit, Homan Fine, betisnya disakit, dipencet itu jadi sakit gitu. Atau kebiruan kadang-kadang di kaki, di kulitnya. Jadi itu bisa saja adanya tanda-tanda DVT, terutama pada kaki ya. Biasanya yang paling sering ditemukan yaitu bengkak sama merah dan sakit. Itu 3 hal yang penting. Bengkak, merah, dan sakit itu hati-hati, mungkin itu DVT. Nah, ini contoh-contoh gambar-gambar. Jadi kalau dilihat kaki yang sebelah kiri itu lebih bengkak dibandingkan kaki yang kanan. Kemudian dia kemerahan gitu, kemerahan. Kemudian kalau di ujung-ujung jari bisa saja itu ada sampai kebiruan. Jadi kaki-kakinya kebiruan. Jadi itu menjadi tanda-tanda DVT. Tapi yang paling gampang biasanya bengkak. Kita bandingin kaki sebelah satu sisinya, dia lebih besar atau lebih bengkak. Nah, ini yang tadi Homan Fine. Jadi kalau di kaki bengkak, nah coba dipencet betisnya. Kalau sakit banget, mungkin bisa saja terjadi DVT. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini saya ada kakinya bengkak nih, kapan sih harus ke dokter? Nah, gini, jadi DVT itu yang paling penting adalah kita harus mencegah komplikasinya, gitu. Gimana cara mencegah komplikasi yang paling parah adalah emboli paru. Itu semua ditakutin sama semua dokter. Kenapa? Karena kalau dia emboli paru itu bisa batuk berdarah, denyut nadi terasa cepat, sesak napas tiba-tiba, perburuk, batuk tiba-tiba, bisa sampai meninggal. Nah, tujuan kita memberi pengencer darah atau tujuan kita mencegah hal yang lebih besar adalah selain menghilangkan DVT-nya, tapi juga mencegah terjadinya komplikasi atau yaitu emboli paru. Next, nah ini contoh pemeriksaan USG. Jadi kita pemeriksaan DVT selain dengan lab yaitu di dimer, kalau di kaki kita bisa lihat dengan USG. USG itu cuma ditempel probe, kemudian kita bisa lihat di dalam pembuluh darahnya ada bekuan darah nggak. Itu kalau yang gambar di tengah yang ditanda panas ini itu adalah bekuan darahnya. Nah, ketika kita ketemu bekuan darah di vena besar ini, itu jadi warning sign kita. Karena kalau pembuluh darah, bekuan darah ini lepas dari tempatnya dan lari ke paru-paru, seperti tadi saya bilang, bisa terjadi emboli paru dan resiko kematiannya tinggi. Nah, ini kita bisa lihat, ini adalah pembuluh darah di lutut. Yang A itu berarti arteri, yang di atasnya yang bulat itu adalah vena. Nah, itu kelihatan tuh di dalamnya kayak ada sesuatu kan. Nah, itu adalah di vein trombosisnya. Nah, ini pemeriksaan lebih advance. Nah, kita bisa lihat tuh ada filling defect. Jadi harusnya kan yang hitam-hitam itu kalau kita semprot kontras kemudian ditangkap di siam, di X-ray, itu alirannya jelas ke atas gitu. Nah, itu ada bagian yang tidak terisi sama aliran. Nah, itu tanda-tanda DVT. Tapi saya jarang sekali mendiagnosis dengan venografi. Biasa kalau kita sudah mau lakukan venografi, berarti kita harus lakukan terapinya juga sekalian. Nah, ini dia. Yang paling penting adalah mencegah. Yang paling penting adalah profilaksis. Jadi, contoh, kalau misalnya pasien stroke, iya dia harus baring, dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa jalan. Tapi yang paling penting adalah menggerakkan kaki-kakinya atau menggerakkan tangan-tangannya, sehingga itu mengurangi terjadinya stasis dari pembuluh darah. Gitu. Nah, kemudian bisa juga dipakaikan dengan elastic compression stocking. Tekanannya bisa di masing-masing. Kita punya beberapa faktor. Jadi kalau kakinya bengkak dan sudah terbukti DVT, kita bisa pakai stocking. Kemudian kita juga bisa memberikan obat-obat antikoagulan. Nah, ini tadi compression stocking. Jadi dia compression stocking itu makin di bawah, makin di lokasi bawah kaki, tekanannya makin tinggi. Kemudian makin lama makin berkurang. Nah, tujuannya apa? Supaya mengkompresi aliran darah supaya lancar sampai ke paha gitu. Nah, ini tekanan di stocking, tapi biasanya sih yang dipakai yang moderate ya.
Nah, ini dia obat-obat antikoagulan. Jadi kan sering banget tuh dikasih obat-obat antikoagulan pasien-pasien COVID, sering banget tuh dikasih obat antikoagulan. Kadang Lixiana, kadang Xarelto. Sebenarnya prinsipnya apa aja boleh. Sebenarnya prinsip yang pertama, kalau dia jarang gerak, dia harus aktif gerak. Kalau dia bengkak, kita pakai stocking kompresi. At the end, baru kita pakai antikoagulan. Obat antikoagulan yang paling baik, nggak ada obat antikoagulan yang paling baik. Semua baik gitu. Jadi mau dengan sekarang yang di pasaran ada Xarelto atau Lixiana atau Warfarin, semua boleh dipakai. Yang penting adalah mencegah terjadinya perdarahan karena obat-obat anti perdarahan itu sendiri. Nah, kapan perlu tindakan invasif gitu? Tidak semua DVT bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Kalau pada kondisi-kondisi tertentu, kita mungkin harus lakukan tindakan gitu. Contoh, nyeri dan bengkaknya parah banget sehingga arteri itu adalah darah yang ngalir dari jantung ke kaki itu sampai kejepit. Nah, itu harus dilakukan tindakan. Kemudian ada kecurigaan terjadi emboli paru yang tadi, itu juga harus dilakukan tindakan. Kemudian DVT-nya di pembuluh darah besar di bagian perut itu juga lebih dilakukan tindakan. Apa saja tindakannya? Kita bisa kasih langsung pengencer darah ke bekuan darah, itu bisa dilakukan tindakan. Atau bekuan darahnya kita bisa ambil gitu. Jadi banyak tindakan yang kita bisa lakukan, tujuannya supaya bekuan darahnya hilang. Nah, ini contoh kateter direct thrombolysis. Jadi misalnya ada bekuan darah nih di pembuluh darah itu, kemudian kita kasih obat tuh langsung ke bekuan darah itu. Kita kasih obat supaya si bekuan darahnya melunak, kemudian akhirnya pecah sendiri. Itu kita bisa lakukan gitu. Kemudian kita bisa lakukan diambil. Ini contohnya dioperasi kecil, kemudian diambil bekuan darahnya. Itu juga bisa kita kerjakan. Nah, ini IVC filter ini yang beberapa kali saya kerjakan. Jadi kalau misalnya bekuan darahnya parah sekali, terus kondisi pasiennya juga nggak terlalu baik, bekuan darahnya misalnya ada di paha nih, kiri kanan. Nah, kita bisa pasang IVC filter. IVC filter itu kayak keranjang, kayak saringan. Kita taruh di pembuluh darah sebelum masuk ke jantung. Jadi one time ketika si bekuan darah yang di paha itu lepas, si keranjang atau si saringan ini nahan si bekuan darah itu. Supaya si bekuan darah itu nggak naik ke paru-paru. Jadi dia ketahan di situ aja. Karena kalau dia masuk ke paru-paru, tadi efeknya akan problem dan bahaya. Jadi dia ketahan di pembuluh darah yang sebelum masuk ke jantung. Ini disebut IVC filter. Nah, pasien COVID itu mengalami inflamasi di seluruh tubuh. Nah, inflamasi ini menyebabkan terjadinya bekuan darah. Itu yang pertama ya, mengapa pasien COVID bisa buat DVT. Yang kedua, pasien COVID juga kadang-kadang tirah baring terus, tiduran terus, di ICU, di ruangan. Ini juga tentunya menyebabkan bisa terjadi DVT. Sehingga rutin biasanya dilakukan pada pasien COVID, dilakukan pemberian antikoagulan atau obat-obat pengencer darah supaya tidak terjadi perburukan dari DVT-nya. Iya, selesai. Terima kasih.